Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, membawa dan menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Amsal 18 ayat 21. Saya bacakan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jemaat dikasih Tuhan, hidup dan mati dikuasai lidah. Lidah, organ tubuh, bagian tubuh kita kecil memang, tetapi punya kekuatan yang luar biasa. Melalui lidah, ini bicara tentang perkataan, ucapan yang dihasilkan, itu bisa membuat banyak perubahan. Bisa memberikan dampak positif ataupun negatif. Hanya melalui perkataan. Ada kuasa dalam perkataan atau lidah kita. Karena itu berhati-hati. Hidup dan mati dikuasai lidah. Seperti hanya ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Ya, kita percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Ya, artinya mengucapkan itu. Dalam kehidupan dikatakan bahwa siapa suka menggemakan, menggemakan itu maksudnya apa? Memperkatakan atau menyuarakan. Akan memakan buahnya. Akan menerima dampaknya. Jadi kalau gema itu seperti kita di sebuah ruangan kosong, di gua atau tempat-tempat yang ada ruangan gitu ya. Kita ngomong apa, itu akan mantul. Itulah gema. Ketika saya mengatakan saya gitu kan. Jadi artinya yang kita ucapkan itu kembali kepada kita. Nah, kalau dikatakan hidup mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakan memakan buahnya, tergantung buah yang dimakan itu dari apa yang digemakan. Kalau kita menggemakan suara-suara yang baik, perkataan yang baik, itu juga yang kembali kepada kita. Ketika kita mengatakan yang negatif, ketakutan kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita, kekecewaan kita mungkin, kebencian yang keluar dari mulut kita, itu yang kembali kepada kita. Saat kita memperkatakan benci, akan kembali kepada kita. Begitu juga kalau kita memperkatakan yang baik, perkataan iman, perkataan yang membangun, perkataan hal yang positif lah. Itu juga yang akan mendatangi kita. Karena itu Amsal mengingatkan kita untuk kita istilahnya memperhatikan hal ini menjadi perhatian penting. Hidup dan mati. Kok sampai hidup dan mati? Iya, ternyata dampak dari ucapan sangat-sangat besar. Hanya karena perkataan orang bisa semakin naik,
Hanya dengan perkataan juga orang bisa turun. Jadi hati-hati dengan perkataan kita atau lidah kita. Ya, siapa suka menggemakannya, memakan buahnya. Sekali lagi, buah yang dihasilkan dari gema itu adalah perkataan yang keluar dari mulut, yang akan kembali kepada kita. Karena itu saya mengajak kita semua, perkatakan yang baik, ucapkan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang menghibur, perkataan yang menguatkan, memberi semangat, mendorong dalam kasih, dan bukan kata-kata yang mematikan. Bukan kata-kata yang melemahkan. Bukan kata-kata yang justru dengan ucapan itu orang lain kesandung. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita melihat dalam kehidupan kita seringkali orang lepas kontrol. Kadangkala kita ini di luar kendali. Hati-hati. Maka dikatakan ya, hidup mati. Ini hal yang sangat penting. Karena itu pastikan sebelum berucap, sebelum kita memperkatakan sesuatu selalu harus dengan hikmat dan bijaksana. Jangan sampai hanya perkataan sepele yang kita ucapkan, orang lain terluka, orang lain jadi jatuh, orang lain menjadi kecewa dengan kita. Sebaliknya, mari gunakan untuk membangun. Orang yang mungkin sudah mulai putus asa, orang sudah mulai kehilangan pengharapan. Ketika kita memperkatakan yang positif, itu membangun orang lain, itu menguatkan orang lain. Dan jangan salah, itu pun kembali kepada kita. Ingat, menggema kepada kita. Saat engkau memperkatakan yang baik, sekalipun kau ucapkan untuk orang lain, telinga kita pun mendengar. Artinya apa? Gemanya kembali kepada kita. Saat kita memberkati orang lain dengan perkataan berkat, perkataan yang baik, itu juga kembali kepada kita. Artinya, apa yang kita ucapkan, itu akan kembali kepada kita. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, selalu berhati-hati dengan ucapan kita. Ya, jangan sampai justru karena perkataan kita ini menjadi batu sandungan. Jangan sampai karena perkataan kita justru masalah yang kita terima. Sebaliknya, biarlah melalui perkataan kita orang lain dibangun, orang lain dikuatkan, dan kembali lagi gema itu kepada kita. Kita turut dibangun, kita turut dikuatkan. Kita melepaskan perkataan berkat, maka berkat itu juga yang akan kembali kepada kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua berhati-hati dengan ucapan kita, lidah kita. Ingat, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ya, hati-hati dengan lidah dan perkataan kita. Biarlah kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk menjaga lidah kami, perkataan kami, supaya kami bijaksana dengan apa yang kami ucapkan. Karena apa yang kami perkatakan itu bergema, menggema, dan ketika kami memperkatakan yang baik, maka gema yang baik yang kami terima. Ketika kami memperkatakan yang negatif juga datang kepada kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang bijaksana, sehingga kami tidak sembrono dengan perkataan kami, tetapi perkataan kami justru perkataan yang positif, yang membangun, dan itu bergema kembali kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan, dan jauhkan celaka mara bahaya. Biarlah damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan segala berkat-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati. Amin.